kemarin mau ngasih file ya? Lupa saya. Iya, Pak. Bentar ya. Saking WA tuh. Yang oke berarti ya. Bacakan sebentar ya. Saklin yang bagus dulu. Oke, saya kirim ada 2 ya. Dari bab 1 sampai bab 5 sebagai referensi nanti. Yang 1 baru loading. Kita kirim. Jadi tahap-tahap langkah kerja sistem analisis itu ada 5. Yang pertama, tahap mengidentifikasikan masalah kebutuhan user. Yang kedua, tahap melaksanakan studi kelayakan. 3, tahap analisis dan rancangan sistem. Yang keempat, penerapan sistem. Yang kelima, evaluasi dan pemeliharaan. Kalau kita breakdown ke tugas akhir, tahap pertama ini tahap di bab 1. Jadi identifikasi masalah. Nanti hari ini, malam ini saya coba jelaskan bagaimana caranya mengidentifikasi masalah sehingga nanti dapat kita gunakan nanti di bab 1-nya. Yang kedua, tahap melaksanakan studi kelayakan ini tentunya di bab 2 dan bab 3. Ya, di sana ada namanya metodologi penelitian. Di sana ada metode-metode untuk sebagai studi kelayakannya. Yang ketiga, tahap analisis dan rancangan sistem ini ada di bab 4.
pada analisis yang berjalan atau sistem yang berjalan itu sebagai analisis awal, kemudian merancang sistem yang baru. Di sana ada sistem yang diusulkan. Jadi kita analisa sistem yang lama, kemudian kita temukan kelemahannya, dan kita usulkan sistem yang baru untuk menjawab daripada atau solusi daripada sistem yang lama atau kelemahan tersebut. Untuk poin keempat, itu di bagian bab 4 terakhir. Itu namanya penerapan sistem. Ya, jadi nanti ada di sana ada schedule daripada penerapan sistemnya. Dan yang kelima adalah evaluasi dan pemeliharaan. Ini sebetulnya ada di schedule tersebut. Schedule terakhir daripada pengembangan sistem adalah evaluasi dan pemeliharaan. Ini tahap-tahap sistem. Ketika nanti katakanlah kalian bisa mempekerjakan dari 1 sampai 5, sudah barang tentu kalian sudah bisa menjelaskan tugas akhir. Nah, kalau kemarin saya tanya, katakanlah Galuh sama Faudin sudah diajarkan terkait dengan diagram, enggak, misalkan use case diagram, kemudian activity diagram, kemudian sequence diagram, kelas diagram. Nah, dasarnya ini mata kuliahnya adalah perancangan sistem. Tinggal kalian nanti yang kurang ada nggak perancangan sistem di semester 5. Kalau nanti katakanlah perancangan sistem tidak ada di semester 5 dan tidak diajarkan, nanti habis UTS nanti saya akan ajarkan dari penerapan dari use case diagram, kemudian activity diagram, sequence diagram, yang terakhir class diagram. Supaya ada pemahaman nanti ketika merancang sistem itu, toolnya sekarang yang paling up to date memang UML yang memakai 4 itu kalau di kampus kita. Jadi biar paham, nanti kata nanti perancangan sistem tidak ada, nanti saya ajarkan. Ya nanti sistem analisis sistem ini juga padat. Tetapi ruang lingkup di analisa sistem itu cukup nanti kalian bisa, yang pertama identifikasi masalah, yang kedua nanti kalian bisa mengerti use case dan activity diagram, is oke, tidak ada masalah. Oke, kita masuk yang tahap yang pertama adalah identifikasi masalah. Saya kasih contoh sampelnya adalah di bab 1. Jadi kalian poin-poinnya kalian catat ya. Bisa dibaca ya. Secara ringkas, dari bab 1 itu ada, pertama ada latar belakang, kedua ada namanya identifikasi masalah, ketiga ada batasan masalah atau ruang lingkup, keempat ada puncak masalah, tujuan penelitian, yang paling penting adalah ketika kita nyusun latar belakang masalah, mungkin saya Miftahudin sudah menerangkan bahwa keinginannya dia adalah mengambil penelitian di tempat dia bekerja di Mayora. Sekarang Galuh nih, kira-kira kamu akan observasi di mana? Secara simpelnya begini, memilih daripada tempat observasi adalah yang mudah didapat datanya. Jadi artinya yang bisa diambil datanya di apa sih begitu, di instansi amalan.
kemarin kan saya bilang kalau di rumah sakit apakah bisa ngambil datanya di situ. Kalau katakanlah di luar, Pak, maaf, suaranya kurang jelas. halo, halo, bentar. Oke, kalau oke, Ya, sip. oke Pak. Oke, kalau barangkali mengambil observasi adalah tempatnya dulu. Artinya tempatnya bisa diambil datanya atau tidak. Kalau kemarin di rumah sakit, mending dari sekarang. Kira-kira kalau penelitian di sini, saya bisa nggak Pak? Biasanya yang membeli advice atau membeli izin itu bagian HRD atau human capital. Nah, karena penyusunan di bab 1 ini perlu penelitian kecil namanya untuk membuat latar belakang. Jadi tidak serta merta ketika kita bikin latar belakang itu cuma ngarang aja di depan itu kita karang itu nggak ada boleh. Artinya ketika kita udah di poin latar belakang ini, mestinya kita sudah penelitian kecil di tempat observasi kita. Artinya mending dari sekarang, kalau mau boleh boleh, kalau enggak, atau kalau enggak boleh kita cari tempat lain yang memang bisa untuk diambil. Itu ya. Jadi syaratnya adalah tempat itu boleh diambil data atau tidak. Nah, dalam penyusunan pendahuluan di latar belakang, poinnya kalian bisa catat. Yang pertama, alinea pertama itu berisi terkait dengan perkembangan teknologi. Satu, perkembangan teknologi. Yang kedua, terkait dengan pemanfaatan teknologi di alinea pertama. Oke. Alinea kedua itu terkait dengan deskripsi dari tempat penelitiannya. Kalau Miftaudin misalkan PT Mayora itu memproduksi apa, ya, kemudian tempatnya di mana, ya, kemudian menjelaskan bagian-bagian yang ada di PT Mayora tersebut. Kalau Galo misalkan itu ya rumah sakit namanya apa, nah polinya ada apa aja, layanannya ada apa aja. Itu untuk alinea kedua. Untuk alinea ketiga itu jelaskan terkait dengan flow prosesnya. Contoh dari Miftaudin tadi, misalkan kalau dia memproduksi misalkan kopi, kalau kemarin ada biskuit Roma gitu ya. Jadi untuk mendapatkan biskuit Roma itu dia melalui tahap apa aja? Dari raw material atau bahan baku sampai dengan finished good atau barang siap dikirim. Kalau Galo nanti simulasikan dari pasien datang sampai pasien meninggalkan rumah sakit.
tahap-tahapannya itu apa aja. Saya ulang, kalau bisa dari pasien masuk sampai nanti pasien keluar. Artinya keluar itu sembuh dari rumah sakit, dinyatakan sembuh dari rumah sakit. Itu alinea yang ketiga. Alinea keempat itu adalah kalau Miftahuddin adalah bagian yang diteliti. Jadi ceritakan bagian yang diteliti. Kalau Miftahuddin kan enggak semua, misalkan raw material sama sampai finish good itu diteliti kan. Misalkan bagian dia produksi atau packing saja. Maka ceritakan di packing, flow proses packingnya secara detail. Begitu juga dengan kalau katakanlah dia diteliti hanya katakanlah divisi gizi saja, berarti nanti jelaskan flow prosesnya daripada kegiatan di departemen gizi aja. Oke, alinea keempat itu ya. Alinea kelima, kita baru bisa memunculkan masalah. Kalau si Miftahuddin misalkan masalah yang terjadi di packing itu apa aja nanti dideskripsikan. Artinya disebutkan berupa kalimat ya. Karena nanti alinea kelima itu berupa kalimat. Nanti kalimat pertama mereferensikan daripada masalah pertama, kalimat kedua begitu dan seterusnya. Begitu juga dengan kalau di alinea kelima ini dia merepresentasikan daripada masalah-masalah yang ada di departemen gizi tadi. Contoh masalahnya begini. Satu, proses penginputan masih menggunakan Excel atau manual. Satu. Yang kedua, misalkan masih terjadi kesalahan data antara di sistem atau di Excel sama di aktual. Kemudian ketika penyajian laporan itu membutuhkan waktu misalkan 1 minggu karena harus merekapitulasi daripada data manual. Itu contoh-contoh daripada masalah yang terjadi. Nah, kalau misalkan katakanlah barangkali instruksi kerjanya masih menggunakan manual ya, katakanlah kan pasien itu berbeda-beda penyakitnya, otomatis berbeda-beda juga penyajian gizinya. Jadi mestinya ketika ada pasien A penyakitnya misalkan jantung dan B katakanlah paru-paru kan treatment makannya beda. Nah, itu informasi-informasi itu selama ini seperti apa nanti bisa diuraikan di situ. Jadi pada intinya masalah yang sekarang secara manual itu adalah misalkan pakai buku, pakai catatan kertas, diinput secara Excel gitu. Tapi sekarang mau akan dirubah nantinya itu menggunakan sistem. Oke, itu alinea ke-6. Alinea ke-7 itu berarti kesimpulan sementara. Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di atas, maka penulis akan mengangkat judul apa. Jadi secara garis besar di bab 1 itu memuat 7 paragraf. Boleh lebih, boleh kurang, yang harusnya minimal 7 tersebut. Tadi yang pertama terkait dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan. Yang kedua terkait dengan perusahaan. Yang keempat adalah terkait dengan flow prosesnya. Yang kelima adalah detail prosesnya. Yang keenam masalahnya. Yang ketujuh
apa kesimpulan atau alasan pengambilan judul. Jadi latar belakang ada ditanya. Tidak, Pak. Saya lanjutkan kalau enggak. Iya, Pak. Oke, latar belakang sudah, poin-poinnya. Yang kedua ada namanya identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu diturunkan dari masalah di latar belakang masalah tadi. Kalau nggak salah di paragraf 6 tadi kan ada kita menyebutkan beberapa masalah. Nah, beberapa masalah di latar belakang ini akan diturunkan ke identifikasi masalah. Akan tetapi bedanya apa? Bedanya kalau di identifikasi masalah itu berupa poin 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi kalau di latar belakang masalah itu berupa narasi atau paragraf. Jadi identifikasi masalah ini kan kalau dicontoh ada 3 ini diturunkan daripada di latar belakang masalah. Jadi saya ulangin, kalau diidentifikasi masalah itu berupa poin itu 1, 2, 3. Tetapi kalau di latar belakang masalah itu berupa narasi atau cerita. Itu poin 1.2 atau identifikasi masalah. Yang selanjutnya 1.3 adalah ruang lingkup atau batasan masalah. Ini nanti kalian berbicara yang di dalam aja. Artinya penelitian ini dari A sampai F gitu misalkan. Jadi kalian bisa menganalogikan misalkan si Mistaudin, penelitian ini hanya menyangkut pada proses packaging. Nah, ke packaging ini tahapannya apa-apa-apa. Begitu juga dengan Galuh. Jadi ruang lingkup penelitian ini hanya pada definisi gizi. Nah, definisi ini prosesnya membahas ini. Atau tentunya proses itu kan sudah teliti, sudah pahami di lapangan seperti apa. Ya, jadi cukup kalau di Muftabin cukup di ruang lingkupnya adalah di packaging aja atau packing saja. Kalau misalkan cukup di gizi saja gitu. Di ruang lingkup. Di luar itu berarti dia tidak ada pembahasan. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini diturunkan daripada diidentifikasi masalah. Artinya kalau identifikasinya masalahnya ada 3, ya rumusan masalah ini tidak boleh lebih dari 3. Tapi lebih kurang dari 3 boleh. Jadi kalau identifikasi masalahnya ada 3, ya rumusan masalahnya maksimal 3. 2 boleh, 1 boleh. Gitu ya. Dan isinya apa? Isinya adalah kurang lebih mirip daripada identifikasi masalah, akan tetapi berupa kalimat tanya kalau rumusan masalah. Misalkan bagaimana sistem informasi monitor project yang berjalan saat ini. Yang kedua, bagaimana membuat sistemnya. Kalau ini rumusan masalah ini dia
memberi rumusan bahwa sistem yang berjalan itu seperti apa, kemudian membuat sistem yang baru itu seperti apa, atau merancangnya. Gitu ya. Jadi tipsnya daripada rumusan masalah itu berupa kalimat tanya. Satu, yang kedua ada dia merepresentasikan daripada identifikasi masalah. Jadi tidak boleh lebih daripada poin di identifikasi masalah. Misal identifikasi masalah ada 3, berarti tidak lebih daripada 3 di rumusan masalah. Itu untuk rumusan masalah. Kemudian untuk tujuan penelitian, tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah. Tujuan penelitian nomor 1 itu menjawab rumusan masalah nomor 1. Tujuan penelitian nomor 2 menjawab rumusan masalah nomor 2. Yang terakhir ada manfaat, ini ada 4 bagi penulis, bagi lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, bagi perusahaan, dan yang terakhir bagi peneliti berikutnya. Saya ulang, bagi penulis, bagi perguruan tinggi, bagi perusahaan yang diteliti, yang terakhir adalah bagi peneliti berikutnya. Ini Miftahudin keluar masuk sepertinya sinyalnya nih. Sinyalnya ya, Miftahudin. Iya, Pak. Ya, nanti tinggal nonton di YouTube nanti. Tinggalan. Ya. Jadi tadi bab 1 itu ada 6 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga ada batasan masalah atau rumusan masalah, yang keempat ada rumusan masalah, yang keenam ada tujuan penelitian, yang terakhir adalah ada manfaat penelitian. Galuh gimana, bisa dipahami? Lumayan, Pak. Ya. Nanti tinggal dibaca file-file yang saya kirim ya, nanti sebagai evaluasi. Nanti saya kira-kira mau seperti ini. Ya. Nah, minggu depan saya pengen minimal bab satunya jadi. Ya. Galuh sama Miftahudin. Galuh tetapkan di rumah sakit di teman-teman gizi, Miftahudin tetapkan di Mayura di bagian packing. Maksudnya gimana, Pak? Jadi minggu depan Galuh sudah submit ke saya bab 1. Minimal adalah latar belakang dan identifikasi masalah. Begitu juga Miftahudin bab 1 terkait dengan sama identifikasi masalah. Kemudian di tempat kerjanya masing-masing aja sekarang. Kalau Galuh di rumah sakit, di bagian gizi gitu ya, di bagian kalian kerja, begitu juga Miftahudin. Coba dianalisa di tempat kerjanya. Karena kita kan terkait dengan rumpun ilmu teknik, kalau ilmu teknik tangan kita nggak bekerja, nggak dapat ilmu. Beneran ya? Jadi tangan kita bekerja, gampang kok, nanti tinggal sambil bekerja analisa dicatat, nanti pulang kerja tinggal ketik paling berapa lembar, 4 lembar apa 3 lembar selesai. Pak, mau tanya deh, Pak. Ya, silakan.
Kalau tugas akhir itu kita harus bisa menciptakan ide kita itu atau enggak sih? Ide kita harus bisa menciptakan, tapi boleh belum terrealisasi. Nih. Jadi kayak masih rencana gitu ya, Pak? Ya, baru rancangan lah, belum diimplementasikan di tempat kerja kita atau di tempat observasi kita gitu. Iya, Pak. Yang tadi itu bab 1 identifikasi sama perumusan. Yang ini, Pak. Yang mana? Yang identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah gitu-gitu ya, Pak? Ya, betul. Tadi. Jadi yang bab 1 itu dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, terakhir manfaat penelitian. Contohnya tinggal kalian, kan tadi saya udah kirim contohnya seperti itu. Artinya ketika nanti selesai analisa sistem, minimal bab 3 itu sudah selesai lah kalian. Nanti semester 5 baru bab 4, semester 6 tinggal finishing dikit-dikit lah gitu. Sama buat programnya begitu. Artinya kita analisa sistem sekalian kita dipakai di TA gitu deh, kira-kira gitu. Masih ada 5 menit lagi, silakan. Pak, tapi saya belum dapat ide temanya, Pak. Susah. Kalau untuk proposal gimana, Pak? Proposal itu bab 1 aja, bab 1, bab 2, bab 3, tapi yang dipakai cuma bab 1. Idenya nanti ya tadi kamu mesti sesuai urutan tadi itu. Urutan bab di latar belakang yang pertama tadi teknologi, informasi. Yang kedua terkait dengan perusahaan. Yang kedua masalah flow prosesnya. Yang ketiga nanti terkait dengan detail dari yang bagian kamu yang teliti. Kalau itu sudah punya detail, kamu pasti nanti punya ide. Kalau nggak dipaksa seperti itu nanti ya nggak jalan-jalan nanti. Betul ya. Jadi dipaksa tapi nggak dipaksa kayak skripsi ya. Kayak skripsi itu kalau dipaksa itu bisa 2 hari 2 malam nggak tidur gitu ya. Oh, udah pucat banget lah gitu. Apalagi di detik-detik kalau udah mau sidang tuh. Bener-bener ya kan gitu. Itu dipaksanya bukan diperes itu, Mas. Kalau ini dipaksa sesuai porsinya. Jadi minggu ini kerjaan ini, minggu depan gini, biar nanti dikit-dikit aja, nanti lama-lama kan selesai. Kalau skripsi udah deadline, udah sebulan harus selesai, masih diperes itu. Apa kasihan tenaganya, pikirannya, uangnya juga kasihan gitu. Kalau dikit-dikit nggak kerasa. Hasil diskusi malam ini nanti tetap saya akan upload di YouTube, nanti kalian bisa cek ya. Yang ketinggalan dikit-dikit nanti bisa cek hasil diskusi pada malam ini ya. Oke, siap ya, minggu depan saya tunggu minimal sampai identifikasi masalah. Paling 2 lembar lah. Ya, bekerja sambil analisa dicatat buku catatan, nanti bawa pulang ketik di komputer, tidur besok pagi
Nyampe sini analisa ketik itu lagi gitu. Kira-kira gitulah. Cicil. Ada pertanyaan lagi? Masih 2 menit. Kalau nggak ada barangkali kita cukupkan kan ya. Nanti kita koordinasi di WA aja nanti. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.